Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 14 Februari ya, jam 8 malam. Saya hari ini akan bahas IPCC. Jadi ini requestan dari Bu Dewi ya kemarin ya. Nama perusahaannya Indonesia Kendaraan Terminal. Ini sudah lama ya masuk dalam list saya dan perusahaan ini bagus. Kalau kita lihat profil perusahaannya, IPCC ini satu grup dengan Pelindo ya. Dia termasuk non container terminal, jadi khusus untuk mobil. Visi misi nggak usah dibacain. Ini ada beberapa wilayah operasi dari Pontianak, kemudian ada Jakarta, Tanjung Priok, Belawan, Balikpapan, Makassar. Nah, yang paling baru nih di Banjarmasin, baru 7 Oktober 2024. Ini berpotensi untuk bisa nambah revenue dan pendapatan nanti ya di tahun 2025 tentunya. Secara operasional, kebanyakan dari IPCC ini adalah stevedoring ya, cargo handling service. Jadi ini kayak ngeluarin mobil dari kapal ya teman-teman ya. Terus car terminal supporting, car distribution management. Nah, intinya adalah jasa. Jadi perusahaan jasa itu kalau punya market dan marketnya stabil, apalagi ini marketnya transfer mobil, mestinya itu profitnya bagus. Nanti kita lihat. Nah, ini dia ngasih tahu tantangan market ya. Market memang lagi turun ini 2025 pun juga lagi turun untuk mobil. Nah, tapi walaupun market itu turun, yang penting adalah distribusi mobil ini bisa berjalan, IPCC ini bisa cuan. Contoh produksi mobil internal atau produksi mobil dalam negeri mulai turun, tapi impor yang bentuknya CBU kayak di BYD ini, import CBU nih dari China yang ngurus IPCC. Ya mereka tetap cuan. Selain impor, ekspor juga sama. Kemudian mungkin distribusi antar pulau itu, makanya tadi ada yang Balikpapan, ada yang di mana-mana ya selain Pulau Jawa, itu juga IPCC bisa tangani ya. Nah, ini pendapatan per segmennya 75% itu adalah CBU. CBU ini kalau import memang lemah karena negara kita itu pengennya mobil-mobil ini diproduksi di dalam negeri, kemudian komponen-komponennya juga diproduksi dalam negeri. Artinya kalau yang CBU-CBU begini, berarti pajaknya biasanya itu lebih tinggi. Kemudian 10% di alat berat, 11% di truk dan bus, 2% ini spare part, kemudian 3% ini segmen yang lain. Terus ini dia juga ngasih strategic inorganic growth-nya mereka. Jadi ada di Belawan, Tanjung Priok, Pontianak, Balikpapan, Makassar. Nah, 2024 ini mau ke Banjarmasin, Surabaya, kemudian Bitung, Kupang, Ambon, Sorong, Jayapura, Merauke. Ini rencananya mereka. Dan karena ini satu grup dengan Pelindo ya mereka sudah paham sekali. Paham medannya ya, medan tempurnya karena Pelindo kebanyakan ya di pelabuhan. Nah, ini mereka juga kasih history dividen. Saya seneng nih kalau ada yang report, kemudian ada kata-kata dividen. Terus dari sisi harga, harga ini mulai agak turun dikit ya, karena kemarin juga asing banyak yang keluar di saham-saham yang lain di Indonesia, rupiah melemah, banyak pertimbangan dari asing mungkin, sehingga mereka keluar. Nah ini waktunya sebenarnya kita cicil. Nah jadi kalau saya itu nggak ribet-ribet, pakai teknik ribet-ribet, barang murah, kemungkinannya murah, bisa dicicil, ya cicil saja gitu. Karena tujuan utamanya adalah pengen nabung. Untuk di tahun buku 2024, IPCC sudah bagi dividen ya 24, sehingga ini tinggal finalnya saja. Mungkin nanti final di bulan Juni 2025. Dan mereka konsisten bagi dividen dari IPO sampai hari ini, kecuali di 2021 bolong karena COVID ya.
transportasi atau transfer barang waktu itu banyak di stop sehingga mereka pun tidak punya pendapatan. Terus dilihat dari laporan keuangan yang terakhir di periode 2024 bulan September, aset tentu mengalami kenaikan, kemudian total asetnya naik, total aset tidak lancar, ada sedikit penurunan di aset hak guna ya, sama aset tetap. Tapi secara keseluruhan total asetnya naik jadi 1,8 triliun. Kemudian liabilitas turun. Jadi ini perusahaan yang lumayan sangat sehat karena tidak ada hutang. Bisa dibilang memang free debt ya. Kemudian saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ada 300 miliar. Mestinya ini juga bisa dipakai untuk bagi dividen. Lalu pendapatan operasional naik sedikit dari 2023 lalu di Q3 ini 585 miliar ya teman-teman. Laba kotornya sedikit turun karena beban pokoknya naik. Kemudian laba usaha juga sedikit turun di 2024, tapi laba sebelum pajak mengalami kenaikan karena beban keuangannya signifikan turun. Sehingga secara total labanya mengalami kenaikan. Price earning ratio per sahamnya juga pun mengalami kenaikan dari 78 ke 8. Kalau dilihat dividennya pun sekitar 160-an sampai ya 150 sampai 160 miliar ya teman-teman ya. Dan jika dilihat dari saldo laba yang 300 miliar tadi, kemudian dilihat juga dari pendapatan, ini ya 99% kalau saya yakin sebenarnya ya akan bagi dividen. Dan yang lebih meyakinkan lagi kita lihat dari sisi manajemennya. Sekarang presidirnya namanya Pak siapa tadi ya? Pak Sugeng Mulyadi presidirnya. Kemudian direkturnya Pak Bagus Dwi Poyono. Dia punya saham 491.000 lembar. Pak Bagus juga punya saham 316.000 lembar. Terus kalau kita tanya kapan mereka beli, itu di Desember. Ya. Harga 708. Sama persis dengan harga sekarang lah kira-kira gitu. Desembernya tanggal 21. Ini tanda apa? Kalau manajemennya aja sudah beli seperti ini, sangat kecil kemungkinannya nanti dia tidak akan bagi dividen, itu sangat kecil, hampir mustahil. Kenapa? Karena pendapatannya bagus, cash-nya bagus, walaupun ada isu terkait dengan penurunan penjualan mobil di Indonesia. Memang mobil turun sangat signifikan ya. Januari ini luar biasa. Nah ini datanya. Dia beli 350 juta, kemudian 226 juta di Desember. Terus kira-kira dia akan bagi dividen berapa? Nah ini kita bisa hitung. Harga sekarang 715, dia sudah bagi dividen di Desember lalu ya, Rp24, ini 3,4%. Nah, kalau dilihat dari earning per share-nya, EPS tahunan kira-kira 108 diestimasi oleh Stockbit, kita masukkan coba di 108. Dividen payout rasionya 70%. Kalau lihat histori 70, 70, 80. Ya moga-moga aja tahun ini 2024 closing di 80% dividen payout rasionya. Karena cash-nya juga banyak. Tapi kita coba simulasi dulu dengan 70%. Sehingga satu tahunnya adalah 10,6. Kalau dia sudah bagi 3,4 maka nanti finalnya kira-kira di 7,2. Itu kalau 70% dividen payout ratio. Kalau 80% itu kira-kira 12,1% setahun dan finalnya akan di 8,7. Jadi ini bagus banget ya teman-teman ya. Perusahaan ini bagus banget. Saya bilang kenapa? Karena ini jasa dan di pelabuhan itu nggak banyak pemainnya. Pemainnya paling cuma 1-2 saja. Dan mobil itu sangat spesifik. Siapa yang mau masuk di bisnis ini menurut saya sangat jarang. Mungkin hampir nggak ada kecuali dia ya yang main ya, di Pelindo ya. Lalu gimana kalau kita masukkan ke dalam skema investasi untuk kita cicil sampai pensiun besok?
Kalau tadi dividennya adalah 12%, dengan target kita punya dividen per bulan nanti kira-kira 10 juta per bulan, berarti setahun 120 juta, nilai investasi kira-kira di 1 miliar. Dengan skema pensiun 20 tahun lagi, karena kita anggap 35 tahun ya kita sekarang ya, maka future value-nya dividen ini mestinya kalau mau 120 juta, 20 tahun lagi itu setara dengan 196 juta. Nilai investasi setara dengan 1,6 miliar. Dengan asumsi kenaikan investasi kita tiap 5 tahun itu 20% dan modal awalnya adalah 50 juta, maka di periode berapa kita bisa mendapatkan 196 juta per tahun dengan nabung 2 juta per bulan tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan periode kedua dengan 2,4 juta per bulan kita nabung, maka di tahun ke-17 itu sudah 200 juta per tahun dividen yang diterima. Ini hanya dari dividen saja, bukan ditambah capital gain atau yang lain. Jadi murni dividen kalau 12% per tahun. Jadi kalau Anda nabung nih sebulan 2 jutaan selama 17 tahun nanti akan punya dividen sekitar 16 juta per bulan. Nah, grafiknya ada di sini. Periode pertama 2 jutaan, periode kedua 2,4 juta per bulan, periode ketiga 2,8 juta per bulan. Artinya ini sudah 15 tahun. Periode keempat berarti tahun ke-20 nanti kira-kira di 3,4 juta per bulan, maka di periode keempat itu kita mendapatkan dividen 24 juta per bulan. Kalau dividennya 12% ini stabil. Nah, ini keajaiban dunia ke-8 kata Einstein kan, compounding interest. Kita nabungnya segini-segini saja, tapi dapat dividennya bisa eksponensial seperti ini. Nah, kalau teman-teman sekarang umur 25, berarti bisa nabung mungkin bisa di 30 tahun kalau pensiunnya 55. Itu kalau flat, 2 juta per bulan flat. Tidak ada tambahan lagi, mau ada bonus kayak mau ada apa, tidak ada tambahan lagi. Hanya 50 juta di awal sampai akhir masa kita nabung sesuai dengan disiplinnya kita naikin 20% setiap 5 tahun. Karena asumsi gaji kita naik. Jadi kesimpulannya apa? Ini perusahaan yang bagus, bisnisnya sulit untuk ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain, sangat spesifik, ahli dalam bidangnya karena ini Pelindo. Memang Pelindo itu adalah di bidang pelabuhan, kemudian rajin bagi dividen, mestinya ini menarik. Seperti biasa, disclaimer on, saya tidak menyarankan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan ada di teman-teman, kerugian dan keuntungan dinikmati sendiri-sendiri, saya pun juga sama. Tetap semangat, tetap sehat. Sekian aja dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi. Saya ada berita menarik. Di MPMX bentar lagi juga bagi dividen, kemungkinan di bulan Juni ya teman-teman. Direkturnya menambah kepemilikan dari 16 juta lembar jadi 18 juta lembar. Pak Suwito Mawarwati. Dia beli 2,2 juta lembar di harga 970 di bulan Februari, baru saja. Oke, ini Pak Suwito. Kemudian ada Pak Kemal Mawira. Dia beli 144.000 lembar di bulan apa? Bulan Februari juga, tanggal 7. Ada lagi satu lagi, Bu Beatrice Kartika. Nambah 1,3 juta di bulan Februari. Saya udah pernah review MPMX. Nanti teman-teman klik aja di video sebelah kiri ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.